gimana caranya gitu loh saya bisa membuat itu semua sehingga menjadi real. Nah, hari ini walaupun waktu saya cuma 1,5 jam, ya Bu Sisi tadi sahabat saya ini sudah kasih warning gitu ya. Soalnya saya suka bablas Bapak Ibu. Ya, Tetap satu diingatkan setengah ya. jam begitu ya, 1,5 jam ini menurut saya cukup. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di kelas yang lebih serius lagi di master kelasnya saya untuk dapat banyak hal tentang AI ini. Ya, nah saya akan peragakan kepada Anda bagaimana AI ini bisa Anda gunakan. Yang pertama adalah bagaimana membuat sebuah riset. Nanti kita kan contoh aja, pakai contoh-contohan aja. Kita anggaplah kita punya usaha sendiri-sendiri Bapak Ibu, dan Anda lihat daripada cara kita menjalankan menggunakan AI ini seperti apa. Kemudian kita bisa bagaimana membuat sebuah playbook, membuat sebuah sistem di dalamnya sehingga kita bisa bagikan kepada tim sales kita begitu ya, atau kepada diri kita sendiri. Cara jualan tuh gimana sih gitu ya, cara handling objection pakai AI itu gimana sih, itu bisa banget kita pakai begitu ya Bapak Ibu. Dan juga kita bisa nanti bagaimana caranya melihat bagaimana membuat sebuah landing page atau website atau bahkan carousel. Anda suka posting ya di Instagram pasti kan, Bu Sisi, teman-teman semua di sini ya. Saya sapa-sapa dulu, ini banyak-banyak teman-teman ya, saya lihat dulu ya siapa aja nih. Ada Pak Yudi, ya Pak Frans, Pak Sugeng, thank you sudah masih on cam, Pak Randi. Saya lihat dulu nih, saya tahu Anda lelah, Pak Alfon, ya Pak Febri di Zoom 2 nih, saya juga sapa dulu. Ada siapa nih ya, saya lihat ya. Ada Pak Andri, Pak Arif, thank you. Bu Debi, ya dari tadi on cam terus, thank you. Pak Gilang, ya Pak Heru, saya selalu sapa dulu nih, karena kasihan kalau nggak dianggap juga. Saya juga nggak suka Bapak Ibu jadi pembicara nggak dianggap di depan kan. Ya, dan teman-teman thank you semua ya masih on. Dan saya pastikan 1,5 jam ini Anda dapat banyak manfaat ya dari sesi saya ini. Ya, jadi jangan kemana-mana, please stay tune, pantatnya masih di dalam kursi Anda ya, dan kita akan belajar tentang AI. Ya, hari ini. Ya, ini juga something new buat saya Bapak Ibu, karena saya pun belum praktekkan ini berpuluh-puluh tahun, karena memang AI itu memang sudah ada dari belasan tahun yang lalu, tetapi masih di riset. Belum dipakai luas seperti sekarang, adanya ChatGPT, adanya cloud, ada Gemini dan segala macam gitu. Belum seperti sekarang. Ya, dan saya baru nyemplung ke AI juga sekitar 1,5 tahun yang lalu. Saya cari-cari gimana. 1 tahun yang lalu saya belajar Bapak Ibu dan segala macam gimana ya untuk profesi sales, untuk saya sebagai seorang pengusaha, untuk saya sebagai seorang yang mau mungkin sharingkan buat orang sales, contohnya di Sales Summit kali ini bisa berguna. Ya, dan itu bisa kepake akhirnya begitu Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar AI itu membuat film. Ya, by the way, membuat film pakai AI itu nggak gampang Bapak Ibu, dan mahal banget. Ya, kenapa tidak gampang? Karena AI di zaman sekarang belum begitu konsisten. Mukanya suka berubah-berubah, betul nggak? Ya, benar nggak Bapak Ibu? Suka berubah-ubah. Kadang-kadang jari kiri bisa ketukar sama jari kanan, kadang-kadang jarinya jadi 4 gitu, yang tadinya 5. Jadi saya nggak begitu main di video saat ini, walaupun saya bisa ya membuat sebuah video dari si Handy sendiri. Tadi saya nggak begitu puas dengan hasilnya Bapak Ibu, jujur aja. Ya, karena secara riset juga saya menemukan kemiripan kita dengan AI kalau kita di cloning. Ya, kita pakai teknologi AI sekarang baru sekitar maksimal 40-50%. Yang udah sangat mirip itu adalah suara, Bapak Ibu. Ya, suara saya sudah di cloning, Bapak Ibu. Udah di cloning di Eleven Lab. Itu bagus sekali sehingga kalau Anda dengarkan itu mirip seperti saya bicara saat ini. Tonnya sama, tapi beda dari segi emosi aja ya. Karena emosi itu nggak bisa ditiru, Bapak Ibu ya, hanya bisa dijalankan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu yang ingin bercengkrama dengan saya, please follow Instagram ya, kemudian TikTok saya juga ada, YouTube saya juga cukup aktif di shortnya. Pastikan kalian bisa dapat banyak hal di situ ya. Yang lainnya saya nggak bahas Bapak Ibu, tadi sudah ada video klip yang mewakili ya. Oke, saya akan lanjut aja. Jadi tema hari ini adalah bagaimana kita tingkatkan penjualan ya, more sales with AI. Maksudnya gimana Coach? Apakah saya punya robot yang akhirnya robot itu jualan? No. Ya, apakah saya nanti punya sebuah mesin yang bisa menjawab sehingga seperti chatbot begitu yang akhirnya bisa mengclosing orang? Bisa juga ya, tapi bukan itu sebenarnya. Ya, yang saya ingin hasilkan dari hasil ini adalah bagaimana Anda bisa menggunakan AI pada saat sebelum Anda bertemu prospek, pada saat Anda setelah ketemu prospek bagaimana, dan pada saat ketemu prospek bisa nggak pakai AI? Nah, kita akan bahas hari ini Bapak Ibu ya. Oke ya, jadi rahasia closing di era digital tuh apa sih gitu ya, khususnya dengan menggunakan AI. Nah, saya pengen Anda jawab dulu Bapak Ibu di kolom chat ya. Saya lihat masih ada 1.000 orang lebih ya di sini ya. Anda sudah pakai AI atau belum? Klik 1 atau chat 1 kalau sudah, kalau belum chat 2. Ayo silakan, yang gampang-gampang aja. Ya, 1 atau 2 ya, 1, 2, saya pengen lihat dulu di chat ya. 1 atau 2. Bapak Ibu arah mata saya 2 ya Bapak Ibu, 1 ke kamera di depan, 1 ke bawah, ini saya lihat chat Anda.
Sudah pakai AI belum? Oke, good. Satu, satu, satu. Yuk, aktifkan jari-jari kita. Mumpung di sesi terakhir kita harus gongkan supaya kita bisa capai target ya di 2026 ini ya, Bapak Ibu ya. Satu, kebanyakan satu ya, Bu Sisi ya. Kalau boleh dilihat ya. Ada yang dua juga belum nih. Kebanyakan satu, Banyak yang satu nih sudah mulai banyak pakai satu ya. semua. Di Zoom 2 juga saya lihat, wih banyak satunya. Good, 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 good. Artinya saya nggak bicara dengan betul-betul yang pemula banget begitu. Nah, buat teman-teman yang sudah sering pakai AI, izinkan saya buat sharing, Bapak Ibu. Saya nggak tahu, siapa tahu ada di antara Anda yang sangat fasih dengan AI. Ini siapa nih ya bicara masalah AI di bidang sales. Saya sudah 10 tahun bisa jadi begitu pakar AI. Nah, saya berusaha untuk menjelaskan dari perspektif saya. Ya, saya nggak mau menggurui, sekali lagi saya pengen sharing apa yang saya dapat dan ini unbelievable tentang si AI ini untuk sales ya. Nah, oke, nah yang kedua ada pertanyaan, stop dulu Bapak Ibu semua, saya udah lihat. Oke, yang kedua pertanyaannya adalah apakah ya AI itu membantu Anda selama ini? Jujur aja, ya satu satu ya dua ya satu dua. Oke, good. Masih banyak satu yang mayoritas posisi ya. Oke, kita lihat Ya, juga udah banyak mayoritas membantu masih nih banyak kayaknya. satu. Good, Membantunya buat artinya apa nih? Agak penasaran ya. oke, mayoritas masih satu juga nih, masih satu. Good, Pak Heru, thank you. Ya, Bu Margaret, thank you. Pak Yusak, Pak Diki, waduh cepet banget ini di saya ya. Saya nggak kebayang kalau 5.000 atau 10.000 orang nanti ya. Mudah-mudahan kita bisa capai itu. Bu Anandia, Bapak ya. Alce 2. Oh, enggak, buat saya sih nggak begitu membantu begitu ya. Buat jualan bisa jadi begitu, nggak apa-apa. Ya, ini kejujuran kita. Dan yang ketiga, kita berhenti dulu. Takut dengan hadirnya AI nggak sih? Karena orang bilang katanya AI itu bakal menggantikan manusia. Ya, nanti ada semacam ada Arnold Schwarzenegger turun dari langit begitu ya dengan Terminatornya terus kita ditembakin gitu. Apa begitu AI itu? Itu saya pengen luruskan dulu perspektif Anda yang mungkin kurang pas. Ya, apakah Anda takut dengan hadirnya AI? Satu iya, dua tidak. Silakan di kolom chat Bapak Ibu, saya pengen lihat ya siapa yang tidak, siapa yang iya. Wah, agak berubah nih Coach Hendy. Jadi banyak yang dua kayaknya nih. Jadi banyak yang nggak takut ya. Hebat nih Jadi ya. banyak yang takut. Banyak yang takut atau enggak nih? Ya, banyak yang tidak takut jadinya ya Takut sekarang. nggak dengan hadirnya AI? Tidak, katanya gitu Bu Ceci dan teman-teman mantap, semua mantap. ya. Tidak takut, good. Ya, Bu Ida jawab tidak. Wah, ini ya, teman-teman juga Bu Pak Lupi, Bu Sri, satu. Ya, takut juga. Kenapa takut? Kenapa tidak? Ya, saya punya satu pendapat bahwa memang wajar kita menjadi takut. Karena apa? Ini sesuatu yang baru. Anda ingat Bapak Ibu semua pada saat dulu perubahan dari mesin ketik menjadi komputer? Ya, orang yang tidak mau berubah menguasai komputer dan terus pakai ketik, orangnya kemana Bapak Ibu? Saya pengen tanya dulu sama Anda, boleh tulis di kolom chat. Ini bebas saja, free flow aja di kolom chat. Ya, ya. Dulu kita pakai mesin tik, betul nggak? Saya juga masih ngalamin dulu cetak-cetik gini. Saya lihat, saya sih nggak belajar. Saya lihat orang tua saya lihat kakek saya cetak-cetik di situ. Apa begitu ya? Sekarang sudah pakai komputer. Nah, pertanyaan saya, orang yang masih pakai mesin tik gimana? Dan gua nggak mau belajar tentang komputer. Nah, ke laut begitu ya, dibuang aja, betul, pensiun jadi cari hilang. Itu, ya itu contohnya. Dulu nulis juga pakai batu, pakai papirus gitu ya, daun. Nah, sekarang sudah pakai komputer, sudah pakai pensil dan segala macam. Nah, paling hebat sekarang sudah pakai tab begitu ya dengan ballpennya begitu Bapak Ibu semua. Nah, itu hal yang berubah, zaman itu selalu berubah. Ya, nah kalau kita nggak mau berubah dan kita nggak mau menguasai AI, yang terjadi adalah ya yang di kolom chat itulah, kan Anda yang jawab, bukan saya ya. Kan sama Bapak Ibu persepsinya, betul nggak? Ya dulu mesin tik, sekarang sudah pakai komputer, kita ketik Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, betul nggak Bapak Ibu? Sekarang aku nggak mau ikut nih belajar tentang AI, ya itulah yang akan terjadi dengan Anda. Saya bisa tekankan langsung Bapak Ibu to the point bahwa nanti kita pun akan ke laut, kita pun akan usang, kita pun akan nggak dipakai orang banyak karena kita tidak kuasai AI. Ya Bapak Ibu ya, nah ini saya pengen kasih dulu satu wawasan sama Anda, jelas kan? Ya, suatu saat kita tetap harus pakai komputer kok. Suatu saat kita juga harus pakai mengikuti media sosial zaman sekarang kan, betul nggak? Yang tidak pakai Instagram, yang tidak pakai TikTok, ketinggalan lah. Yang nggak pakai live dan segala macam, mulai ketinggalan. Itu masa udah berubah lagi, bukan lagi komputer. Tapi era penjualan udah berbeda. Dulu penjualan cuma dari toko aja nongkrong, begitu Bapak Ibu ya. Orang datang rame, makanan enak, restoran enak. Orang datang berbondong-bondong ngantri. Zaman sekarang adalah dari live Bapak Ibu. Saya suka lihat istri saya kalau belanja di Shopee Bapak Ibu ya, itu ada toko yang satu kali live itu ngalahin pembicara top Bapak Ibu.
aci-aci ya, mata sipit, gemuk pula begitu ya. Saya lihat penontonnya 4.000. Coba itu sekali live Shopee 4.000. Coba gua bicara ngumpulin 1.000 aja ini 2 bulan, Pak. Betul nggak Bapak Ibu semua? Dia 4.000 sekali tayang live. Gimana nggak omsetnya MM-an? Nah, cara jualan udah berbeda. Nah, itu zaman yang sekarang nih. Nah, ke depan Bapak Ibu 5 tahun, 10 tahun lagi, bahkan 30 tahun lagi, nah AI ini akan menjadi menyusul. Mumpung sekarang Anda masih ada di masa-masa awal AI ini berubah, evolve, disinilah Anda punya kesempatan untuk belajar. Ya, Anda punya kesempatan untuk belajar dan tidak ketinggalan Bapak Ibu. Karena ChatGPT kayak Cloud ya, kemudian Gemini itu baru ada kan beberapa tahun belakang ini. Nggak ada kan 5 tahun yang lalu kan, mungkin baru dicoba begitu dan belum tahu seperti apa hasilnya, betul? Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu, kita mau tidak mau harus ngikut. Ingat tadi yang saya bilang pengandaian paradigma tentang mesin ketik dengan dengan komputer. Ya, kalau kita nggak mau ikutin ya someday kita akan terlambat juga begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan coba share lagi. Ya, jadi nah ini adalah fakta sales AI di Indonesia. Ya, saya bagi setengah jam ini untuk teori dulu dan nanti 1 jam kita akan praktik ya. 80% sales di Indonesia sudah pakai AI, termasuk Anda. Ya, tadi kita lihat ya satu, betul nggak Bapak Ibu ya? Banyak yang satunya ya bisa kita wakilin, kalau Anda mau hitung mungkin 80%, 70% cukup akurat. Ya, 31% tetapi waktu berinteraksi dengan pelanggan, sisanya administrasi, laporan, konten, nganggur. Jadi orang sales ini ternyata untuk tadi Pak Suprato bilang tentang people skill, ya, tentang memuji, bagaimana kita mendengarkan orang, ternyata cuma 30%. Kemana 69% lagi lu nganggur, nonton YouTube, beresin administrasi di kantor, kirim email ke pelanggan gitu. Yang terjadi harusnya kan kebalik kan, ya. Harusnya 69%, 70%, 80% waktu kita bukan untuk administrasi, bukan untuk konten, bukan untuk laporan, tapi untuk bertemu prospek di lapangan. Nah itu loh. Ya, ini yang agak salah gitu. Tapi ternyata kejadiannya adalah 31% doang, cuma 30% waktu kita ketemu prospek. Sisanya ya YouTube lah, nganggur lah, Netflix lah, nganterin anak sekolah lah dan segala macam. Ya, yang terjadi adalah nggak capai target kita. Kecuali Anda ketemu case yang besar-besar gitu, atau satu kali pukul ketemu penjualan langsung partai besar begitu. Ya langsung capai targetnya. Ya, seperti Bapak Ibu. 76% takut digantikan AI. Lucu ya Bapak Ibu ya. Anda lihat ya ini ya. Datanya. 81% udah pakai AI, tapi 76% takut juga digantikan oleh AI. Jadi orang-orang yang belajar AI ini juga takut gitu loh. Gue bisa nggak ya suatu saat ya, gue bisa berpacu nggak ya dengan zaman ini. Ya, dan Anda lihat Indonesia punya literasi atau kepahaman tentang AI, literasi di Indonesia, kepintarannya itu masih dalam kategori poor, miskin. Buruk artinya, bukan miskin. Ya, miskin itu sangat-sangat hiperbola gitu ya. Buruk, hanya 49,96. Anda lihat, ini peluang, dan sales AI menghasilkan leads 3 kali lipat lebih banyak. Ini data Bapak Ibu yang tidak bisa dipungkiri. Kalau daftar nama lebih banyak dengan AI, ada 3 kali yang biasanya 1 bulan gue punya lead cuma 10, sekarang jadi 30. Kira-kira closingnya lebih tinggi nggak Bapak Ibu? Silahkan tulis di kolom chat. Lebih banyak daftar nama nih, gue bisa dapat banyak, jaringan network semakin gede, bisa 3 kali lipat karena konten yang saya buat dari AI, karena videonya, karena riset yang saya gunakan, karena landing page yang saya bikin, saya bisa menjangkau leads lebih banyak. Closing bisa lebih banyak nggak Bapak Ibu semua? Kalau leads aja, funnel paling tinggi tadi Coach Sandra di pagi-pagi sudah jelaskan tentang funneling, leads yang paling atas itu aja udah 3 kali lipat masuk ke corong, pasti ujungnya jauh lebih banyak dong yang closing, betul nggak? Kecuali Anda punya daftar nama banyak 3 kali lipat, Anda nggak ngapa-ngapain. Atau dikasih kompetitor Anda ya dimakan orang lain, Pak. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, AI bisa hasilkan 3 kali lipat lebih banyak leads itu. Maka pasti closingnya juga harusnya berbanding lurus dong. 3 kali lipat atau let's say 2-3 kali lipat lebih banyak, betul nggak Bapak Ibu? Dari data ini. Nah, ini adalah fakta sales di AI yang kita harus lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini satu quotes di depan Bapak Ibu yang saya pengen tekankan sama Anda. Sales tidak akan digantikan oleh AI, saya bisa guaranteed. Tapi sales akan digantikan oleh sales lain yang fasih menggunakan AI. Ini saya katakan baik-baik dari sekarang ya, saya ulangi Bapak Ibu. Sales tidak akan digantikan oleh AI,
Tetapi sales akan digantikan oleh orang sales lain, kompetitormu, brand lain atau yang sama brand dari perusahaan Anda, let's say insurance atau apapun itu, yang fasih menggunakan AI. Sehingga lu ketinggalan gitu loh. Nggak dapat leads baru, kontennya susah nembus pasar, Anda nggak dikenal brandingnya karena nggak bikin konten lewat AI, let's say begitu. Yang terjadi adalah kita ketinggalan. Nah, ini adalah masa depan kita. Mumpung ini kita masih kumpul di awal-awal era ini akan booming ke depan. Saya pengen tekankan sekali lagi Bapak Ibu, yuk belajar, jangan takut. Saya tahu sebagian dari Anda tadi bilang satu takut juga coach. Jadi gimana ya saya profesi saya gimana? Jangan khawatir. Pergunakan AI ini untuk bangun fondasi dan masa depan Anda dari sekarang. Karena AI ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, pertanyaannya apa sih AI? AI-nya kecerdasan buatan, ya gue juga tahu. Artificial Intelligence, Coach, gue juga tahu. Tapi AI ini adalah sebenarnya sebuah teknologi komputer yang diciptakan oleh manusia, oleh kita sendiri, oleh rekan-rekan kita yang pinter-pinter sana di Amerika, di China, dan segala macam, untuk membantu kerjaan manusia. Itu pengertian paling simpelnya. Suatu teknologi komputer yang digunakan, diciptakan oleh kita manusia untuk ya membantu pekerjaan sehari-hari kita. Maka Anda lihat ya banyak sekarang di Reels, di TikTok, di mana di China itu sudah banyak pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga sudah digantikan oleh robot, betul nggak? Ngelipetin baju begitu, itu pakai teknologi AI, si otaknya itu loh. Robotnya cuma sekedar besi dan komponennya, saya nggak begitu paham komponen robot begitu robotika, tapi otaknya adalah AI. Sehingga dia bisa bantu lipetin baju, motong sayur begitu. Anda pernah lihat ya pasti ya. Nah, itu yang kita sebut dengan AI. Jadi AI itu diciptakan untuk bantu kita, Bapak Ibu. Nah, kalau yang terjadi di film-film kayak Terminator itu robot yang sudah disalahpahami oleh siapa? Oleh orangnya juga. Orangnya yang punya hati yang jelek, yang buruk, yang busuk dipakai untuk lawan. Jadi robotnya jadi musuh, gitu kurang lebih. Bapak Ibu, ya. Jadi sebenarnya mereka diciptakan untuk bantu kita. Nanti saya akan buktikan Bapak Ibu dari role play kita selama 1 jam ke depan nanti, ya. Nah, Anda harus tahu, saya men-summarize ada 3 level orang yang bisa menggunakan AI. Ya, pertama adalah level adventurer. Ya, adventurer ini adalah level AI di mana Anda menggunakan AI, Bapak Ibu semua, itu hanya untuk sekedar untuk ya eksplorasi lah, ya, hanya untuk sekedar main-main. Bikinin saya poster dong, begitu ada segitu. Ganti dong foto di situ, ditempel dong sama Tao Mingse FC tuh kemarin ke Jakarta, tolong ditempel ke saya sebelahan. Artinya Anda sebelahan sama Tao Mingse. Bener nggak Bapak Ibu? Ya kan? Anda sebelahan sama Jerian maksud saya begitu, si FC itu kan. Bisa sama Tom Cruise, bisa nggak disebelahin? Yang cewek-cewek tuh pengen yang sebelahan. Bisa. Nah, itu adalah adventurer. Anda coba-coba untuk fun aja. Ya Anda tanya di AI, kulit saya bermasalah nih di ChatGPT, let's say begitu. Ini kenapa ya difotoin? Oh dulu ruamnya kenapa? Nanti si ChatGPT-nya akan baca kan? Betul nggak? Pernah nggak Anda pakai itu Bapak Ibu? Nah, itu adalah tahap adventurer. Tahap Anda berpetualang. Anda coba-coba gitu ya. Anda coba-coba tanya dengan AI, ini kalau ada masalah ini di sales ini, saya harus gimana ya ngomongnya dan segala macam. Nah, kayak gitu. Itu salah nggak? Enggak, memang itu tahap awal. Baby step-nya adalah Anda menjadi seorang petualang di pengguna AI. Paham ya Bapak Ibu ya? Siapa di antara Anda yang masih dalam tahap ini Bapak Ibu? Yuk silahkan tulis saya. Boleh di kolom chat Bapak Ibu. Saya pengen lihat dulu siapa yang masih ada di tahap 1 ini. Nanti saya akan lihat lagi. Kita akan masuk ke tahap 2, baru nanti kita praktek kita lihat. Ya, oh banyak ya. Mayoritas pasti di sini Bapak Ibu. Saya bikin lagu Pak Yudi ya, saya bisa bikin lagu di Suno. Ya itu paling gampang, paling cepat, murah, gratis begitu. Free. Ya untuk training saya malam-malam itu banyak ya. Oke Bapak Ibu. Jadi paham ya. Pertama adalah kita melakukan yang namanya adventurer. Kita mengeksplor bikin poster begini. Saya mau coba sedikit-sedikit role play lah. Level pengguna AI di level tersebut
asisten Anda, membantu Anda, tolong buatin karusel dong. Karusel di konten saya lagi perlu nih. Berapa buatnya bos gitu ya? Ya buatinlah 1 minggu setiap hari deh buatin karuselnya. Nah, Anda itu memanfaatkan AI bukan cuma sebagai adventurer, tapi sudah sebagai asisten. Paham nggak maksud saya? Anda punya akses untuk ada orang yang bantu Anda gitu loh. Ya, atau AI yang bantu Anda. Nah, orang yang masuk ke level assistant ini, ya sampai di assistant yang paling besar ini Bapak Ibu, itu jumlahnya nggak banyak di dunia, hanya 10%. Semua rata-rata Bapak Ibu, ya 90% lebih ada di tahap adventurer. Ya pokoknya AI cuma buat senang-senang aja. Sedikit terima informasi, kayak Google aja gitu loh, nanya-nanya di Google gitu Bapak Ibu. Tapi enaknya sekarang bisa tanya jawab gitu kan, bisa saling tanya jawab, ada yang respon gitu kan. Kalau di Google kan nggak bisa kan, Anda cari, tolong dong bikin itinerary buat ke Bali 3 hari 2 malam gimana. Udah, kalau di Google dia keluarin aja, Anda baca sendiri, betul? Tapi kalau di ChatGPT, di cloud, ada yang nanggapin kan, betul Bapak Ibu. Nah itu bedanya, itu adventurer. Tetapi kalau asisten, dia adalah udah bekerja buat Anda. Bikinin riset dong, tolong saya lagi mau launching produk baru, orang-orang sales saya gimana ya kalau mau jual produk ini, target marketnya ini, ya. Nah itu adalah asisten. Sudah sangat produktif, dipakai untuk jualan, untuk hasilkan omset, untuk pekerjaan kita sehari-hari. That's assistant. Dan yang paling tinggi adalah AI arsitek. Ini adalah AI di mana satu level yang sudah bisa bekerja buat Anda, sudah terotomatisasi, sudah bekerja buat Anda Bapak Ibu. Ya, jadi tanpa Anda ketik-ketik pun di ChatGPT dan di cloud atau dimanapun, AI ini sudah bekerja buat Anda, hasilkan konten kayak script atau hasilkan riset, briefing, apapun itu, meeting dan lain segala macam. Itu setiap bulan, setiap hari ada yang atur Bapak Ibu. Nah itu arsitek dan bikin sistem. Arsitek itu Bapak Ibu kerjaannya adalah bikin sistem, bikin aplikasi pakai AI. Ada teman saya Bapak Ibu di auto audit itu luar biasa. Kemarin saya mengendorse mereka. Sekarang kita lagi bikin videonya. Ya, orang dari Surabaya itu bisa punya akses bagaimana bos-bos itu dan para manajer di atas bisa punya akses ke WA kantor yang ada di dalam timnya. Jadi misalnya ada komplain gitu, AI sudah men-summarize. Terus berapa banyak WA itu dibalas begitu ya, membalas customer service ke customer yang komplain itu dihitung oleh AI dan si bosnya bisa lihat laporan itu pakai teknologinya dia gitu Bapak Ibu. Hebat ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali zaman sekarang gitu loh. Nah itu rekanan kita ya, itu yang kita sebut dengan arsitek. Jadi membangun sistem, membangun aplikasi apapun itu sehingga AI bekerja untuk kita. Kalau asisten enggak, kita harus suruh, tolong dong buat ini ya bos ya, sebentar ya Coach Hendy, saya buatin dulu. Itu asisten. Tapi kalau sistem arsitek, kita lagi tidur, kita lagi bangun pagi, kita lagi berdoa, kita lagi sholat, kita lagi jalan-jalan di mall, AI ini yang bekerja buat kita, bangun konten, bikin karusel, bikin skrip untuk video kita dan segala macam. Bisa nggak? Bisa gitu Bapak Ibu ya, bisa banget gitu. Nah itu yang kita sebut dengan arsitek. Paham nggak Bapak Ibu sampai di sini ya Bapak Ibu ya? Saya jelaskan pelan-pelan, mudah-mudahan Anda paham maksudnya apa begitu. Ini yang saya temukan Bapak Ibu. Nah, jadi itu ada 3 level. Nah, saya Bapak Ibu sudah bikin sendiri sistem buat saya sendiri di Champion Training Bapak Ibu. Ya bahkan setiap hari ada karusel yang jam 8 malam itu bisa saya posting. Itu saya udah ke level arsitek di bawah lah. Saya nggak berani bilang saya arsitek atas gitu ya, karena masih banyak orang yang lebih hebat di AI gitu. Tapi saya setiap hari sudah punya karyawan yang saya nggak gaji Bapak Ibu, tapi karyawan saya sudah ada 5 orang Bapak Ibu yang setiap minggu, setiap hari itu bikinin konten buat saya, kasih briefing buat saya, bikin script buat saya, reel saya dan lain-lain. Dan itu automatically terjadi, nggak perlu saya harus berkecimpung dan suruh-suruh mereka. Tiap hari dia jalan. Enak nggak Bapak Ibu? Kira-kira enak nggak bisa punya mesin yang seperti ini? Bapak Ibu semua, bisa terotomatisasi sehingga orang itu bisa dapatkan konten kita, apa yang kita mau itu dari AI yang bekerja buat kita, Bapak Ibu semua, ya. Nah itu, ya. Nah, saya akan lanjutkan, Bapak. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silahkan, Bapak Ibu semua, ya. Nanti saya akan share sama Anda tentang caranya seperti apa, ya. Oke. Nah, yang paling penting, Bapak Ibu, kita dengar ada yang namanya prompt engineering dan context engineering. Nah,
Prompt ini adalah kalau Anda fasih dengan AI, Anda pernah belajar pasti prompt-nya mesti begini dong. Coba pakai prompt-nya yang saya dong. Tinggal di copy paste sehingga prompt-nya itu bisa Anda pakai untuk di ChatGPT Anda. Betul nggak? Prompt-nya apa? Nah, tetapi saya bukan penganut aliran prompt engineering. Saya penganut aliran context engineering. Konteks engineering maksudnya gimana? Kita tuh harus kasih tahu kepada AI yang kita gunakan konteksnya seperti apa begitu ya, seperti apa konteksnya ya. Kita harus tahu. Let's say gini, kita mau menjual produknya ada di bidang apa, target marketnya apa ya, kemudian AI ini harus berperan, tesnya apa. Nah, itu konteks. Kita memberikan konteks sebesar-besarnya kepada AI untuk bekerja. Kalau kita berpusat kepada konteks engineering, Bapak Ibu, yang terjadi adalah hasil AI itu pasti tidak akan seperti robot. Nah, yang kebanyakan kita suka salah kaprah atau suka kita lihat zaman-zaman sekarang hasil poster, karusel, itu kita lihat, ini mirip-mirip, ini generik banget hasilnya, benar nggak? Ini sih dipakai juga nih sama orang ini pasti dari AI. Anda paling bicara begitu, benar nggak? Video ini pasti dari AI. Nah, itu kalau kita bisa bicara begitu, artinya kita masih menganut prompt engineering. Kita berfokus kepada prompt-nya saja, tapi bukan siapa kita. Kalau konteks engineering, yang masuk adalah kitanya dari situ. Story-nya dari kita, ya cerita latar belakangnya dari kita, produknya dari kita, ya kelebihan kekurangan produknya kita yang masukin juga, sehingga AI itu bikin konten, bikin landing page, bikin website, bikin riset berdasarkan konteks yang kita kasih. Paham nggak, Bapak Ibu? Nah, yang paling penting orang suka salah kaprah pada saat menggunakan AI adalah selalu kasihnya perintah doang, prompt tanpa masukin konteks. Nanti saya akan jelaskan ya satu persatu, Bapak Ibu, supaya Anda tahu dulu ini maksudnya apa sih yang dimaksud Coach Candy ini. Jadi kita harus punya konteks. Kita kasih konteksnya sama si AI, sehingga AI ini bisa bekerja maksimal buat kita bukan seperti robot, tapi seperti manusia Hendy, seperti manusia Laila, seperti manusia Yusuf, seperti Anda semua ini, dan berbeda-beda setiapnya. Nah, tapi AI yang dipakai begitu, Bapak Ibu, ya, seperti itu. Oke. Nah, apa sih sebenarnya benefit AI untuk sales? Nah, kalau sebelum kita jualan, Bapak Ibu, kita bisa pakai untuk riset. Nanti kita praktekin ya, Bapak Ibu ya, bisa pakai untuk role play. Gimana ya cara teleponnya, cold call gimana ya, boleh latihan sama AI, Bapak Ibu, boleh. Ya, nah marketing, gimana caranya bikin konten, gimana caranya bikin script reels, tadi saya sudah mention, bagaimana cara kita membranding di sosial media, itu AI bisa dibantu kita. Kemudian bikin slide presentasi, ya ini sudah sering ya Bapak Ibu, gimana caranya bikin slide presentasi yang memukau pakai AI, itu bisa dibantu Pak, Bu. Hanya dalam hitungan menit Bapak Ibu itu bisa hasilkan slide presentasi. Saya akan buktikan nanti di dalam 1 jam terakhir kita. Kalau mau lebih bilang ya Bapak Ibu ya. Nah, setelahnya pada saat setelah kita jualan, kita bisa pakai AI buat apa? Bisa untuk script follow up, ya handling objection, role play, jadi coach juga buat kita boleh, jadi coach pribadi. Aduh, saya sudah ketemu nih customer 1 bulan kemarin begini. Ya, ternyata saya cuma closing 1 nih. Bantu saya dong analisa kenapa saya cuma closing 1. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, Anda tanya sama AI sehingga ketika di bulan berikutnya Anda lebih fresh dan Anda dapat dari orang-orang hebat di dunia. Karena AI itu melihat pola, Bapak Ibu. Pola penjual yang sukses itu kayak apa di dunia? Dari Anthony Robbins, dari Joe Girard, itu penjual mobil ya terhebat di dunia, itu penjual salesman paling hebat di dunia. Anda boleh tanya sama dia, gimana caranya supaya saya bisa jadi Joe Girard? Tinggal tanya sama AI sehingga keluar tuh semuanya, Anda harus apa, dan Anda lakuin itu. Anda bukannya jadi lebih hebat, Bapak Ibu. Dan nggak perlu bayar Coach Hendy Leanto, Bapak Ibu, yang sejam aja jutaan, nggak perlu. Hanya cukup pakai AI. Dan saya nggak takut tergantikan, Bapak Ibu. Tetap orang perlu saya kok, tetap ada CEO, manajer, leader insurance yang panggil kita, begitu loh, untuk coaching. Nggak takut saya, walaupun ada AI. Saya bantu begitu, Bapak Ibu ya. Mereka bahkan bisa lebih murah ya. Teman-teman semua bisa menggunakan AI dari rumah. Pak Denny, ya Bu Kumala, Pak Yudi bisa gunakan sendiri ya di rumah. Nggak harus nunggu coach bayar mahal. Ya, Coach David dibayar. Anda coba tanya ke timnya Maxwell berapa undang Coach David, Bapak Ibu. Saya aja sangat beruntung di Sales Summit ini kita semua bisa kedatangan orang-orang hebat seperti Pak James Gui, Pak Chandra, ya Pak Suprato, Cuaca tadi ya, itu luar biasa. Mereka mau rendahkan hati mereka untuk bantu kita sharing di sini. Menurut saya seperti itu, ya. Jadi ini kurang lebih benefit yang AI bisa pakai buat sales, Bapak Ibu, ya. Kurang lebih seperti itu. Yuk sama-sama kita role play, Bapak Ibu semua. Nah, untuk di kali ini, Bapak Ibu, kalau Anda sudah fasih bisa menggunakan cloud, ya Anda boleh ikutin saya. Tapi saran saya ikutin aja dulu. Ikutin saya aja dulu sambil saya jelasin bertahap pelan-pelan apa itu
cloud ya Bapak Ibu ya. Saya pakai cloud kenapa Bapak Ibu semua? Karena cloud ini sebuah otak AI yang menurut saya paling human zaman sekarang. Lebih enak, user friendly lah, kayak Nokia zaman dulu ya. Kalau sekarang udah nggak user friendly, Nokia udah ketinggalan, udah hampir punah dia. Ya, sekarang ada Samsung, ada Oppo, sekarang kalau handphone lah gitu ya. Apple juga udah mulai ketinggalan, baru bikin ponsel lipatnya sekarang. Nah, cloud ini menurut saya dia lebih enak untuk tata cara bahasa sehingga ketika kita ketik ngomong sama dia lebih human. Dia bisa salah, kita juga bisa kasih tahu dia dan seperti kita ngomong sama partner kita lah atau coach kita sendiri atau rekan kerja kita. Paham ya Bapak Ibu ya. Kalau ChatGPT bagus nggak Coach Hendy? Bagus juga, tapi ChatGPT lebih agak sombong karakternya. Ya, lebih agak ini gue loh ya lu pakai gue oke lah gitu ya. Tapi ya dia agak sedikit di atas begitu. Tapi secara fungsi hampir mirip. Atau Anda bisa pilih Gemini, yang ketiga dari Google. Itu tiga itu yang saya rekomen. Tetapi yang saya akan coba praktekkan hari ini adalah pakai cloud. Prinsipnya kurang lebih mirip Bapak Ibu antara ketiga itu karena tiga itu yang paling besar. Kalau Anda mau gunakan yang China punya ada Kimi dan segala macam. Cuma jujur saya belum begitu fasih menggunakan di sana Bapak Ibu karena apa? Bahasanya kan bahasa dewa juga begitu. Walaupun bisa pakai bahasa Indonesia tapi nggak tepat 100% gitu loh. Yang nggak tepat 100% seperti kita bisa menguasai bahasa Inggris di cloud atau di mana-mana di ChatGPT misalkan begitu ya. Nah, Bapak Ibu saya akan coba screen share yang ada di depan Anda. Ya, saya coba akan copy dulu. Saya juga udah sedikit bikin Bapak Ibu ya. Kurang lebih apa yang saya mau buat di dalam cloud ini. Nah, kalau Anda buka cloud, Bapak Ibu ya, untuk kita menjual, ya, interface-nya tampilannya akan seperti ini. Siapapun pasti akan sama. Betul, Bapak Ibu, yang Anda sudah pernah bikin AI, ya boleh operator bisa bantu saya fokus di sini. Ya, saya akan masuk ke bagian new, kita akan pakai chat aja, ya, kita santai-santai aja di sini. Dan otaknya cloud ini ada tiga yang besar, Bapak Ibu, Anda lihat di sini ya. Saya tapi nggak akan jelasin di sini deh. Ya, paling tinggi, semakin tinggi ini Anda pakai, itu akan semakin banyak menghabiskan Anda punya kredit atau Anda punya kesempatan untuk mikir sama si AI ini. Ya, jadi saya biasanya pakai yang tengah-tengah aja, apalagi untuk kita role play hari ini. Ya, kita pakai Sonnet 5 ini. Ya, ini otak yang medium lah, ya pinter dan juga cukup cepat, nggak lama. Ya, kalau semakin pinter semakin lama. Nah, contoh Bapak Ibu kita samakan dulu ya. Saya mau paste. Nah, contoh begini ya, coba saya akan kasih dulu. Nah, ini yang kita sebut dengan prompt Bapak Ibu. Tadi saya sudah bilang ya, prompt engineering itu apa? Ya, Anda bisa baca di depannya Bapak Ibu ya. Bisa dibaca, mudah-mudahan Anda cukup jelas. Nah, ini yang saya bilang dengan konteks Bapak Ibu. Anda lihat ya, contohnya, anggaplah kita sekarang ini mau jualan produk slimming tea. Siapa yang pengen langsing Bapak Ibu di sini? Ibu-ibu, bapak-bapak. Siapa yang pengen lebih disayang istri dan suami? Kalau pulang ke rumah, suami langsung nempel sama ibu-ibunya, begitu ya, nggak kemana-mana, nggak lihat TV, nggak lihat Netflix, tapi langsung sapa ibunya, karena menarik mungkin ya, nyampe ke rumah tuh ada yang dilihat gitu loh, begitu ya. Nah, slimming tea atau pelangsing tubuh menjadi salah satu produk yang zaman sekarang juga banyak digandrungi orang, begitu Bapak Ibu ya. Kenapa banyak digandrungi orang ya? Karena manfaatnya begitu ya untuk wellness tadi ya. Tadi Pak Suprato sudah jelaskan produk wellness. Nah, di sini kita bisa bicara begini. Kamu adalah konsultan manajemen profesional yang expert dalam melakukan riset pasar. Sangat berhati-hati dan melakukan riset dengan ketepatan yang super. Nah, kita bisa bilang begitu. Nah, ini yang saya bilang dengan kita kasih konteks identitas sama si cloud ini. Saya pengen cepat aja Bapak Ibu supaya Anda paham. Ya, ini prompt I know, cuma tetapi konteks. Anda lihat paragraf 2 saya. Saya ingin jual produk teh kesehatan berbasis herbal dari Cina. Dijual di Indonesia. Nah, ini konteks semua Bapak Ibu. Apa? Products atau service konteks, betul? Kita jelaskan dulu kepada si AI ini apa yang mau kita jual. Jangan tiba-tiba ngomongnya begini, tolong buatkan riset ya, saya mau menjual produk teh dan dipasarkan, saya pengen dapat keuntungan sekian. Enggak. Bikin dulu konteksnya apa. Berbasis herbal alami dari China, dijual di Indonesia, fungsinya untuk ngelangsingin tubuh, turun bisa 5 kilo dalam 1 bulan, untuk antibodi tubuh agar tidak cepat sakit dan bikin awet muda. Oh, kayak gitu ya. Ini fungsinya. Pasar saya, nah ini balik lagi adalah konteks market. Secara garis besar Bapak Ibu, konteks itu ada 5. Nanti saya akan jelaskan di masterclass saya Bapak Ibu. Pasar saya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak nih, yang kelebihan berat badan overweight usia 25 sampai 55 tahun dengan tingkat pendapatan 10 juta rupiah ke atas per bulan. Nah, jelas nggak Bapak Ibu target marketnya ini?
Ya, segmentasinya jelas kan. Harga produk saya termasuk premium. Satu box Slimming Tea saya ini harganya 1,5 juta rupiah. Buatkan saya riset lengkap data pasar teh untuk pelangsing tubuh seperti apa di Indonesia, lengkap dengan chart atau chart atau diagram, sorry, ya ini salah ketik, chart, diagram atau data visual lainnya. Buat dengan desain yang menarik, tidak membosankan, tetapi tetap profesional. Ini contoh. Saya hilangkan izin kata kalimat kedua ini Bapak Ibu yang sangat hati-hati dan ketepatan super. Saya takutnya jadi lama mikirnya gitu loh. Ya, saya hilangin ya. Ya, saya izin ini saya delete. Ya, oke. Nah, ini yang saya bilang konteks. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Jadi kita harus kasih AI cloud ini saya pakai cloud, bukan pakai chat GPT. Mirip fungsinya. Anda harus kasih konteksnya sama si AI ini. Apa yang Anda jual, fungsinya apa, target marketnya apa, betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian dibeli oleh siapa, ya. Kemudian profesinya si AI ini harus lakuin apa, tesnya, pekerjaannya, ya, jobnya apa buat AI ini, ya, pasarnya di mana, ya, apa yang Anda mau buat, mau bikin karusel kayak, mau bikin script konten kayak, mau bikin riset, mau bikin slide presentasi dari sini boleh, Bapak Ibu. Nah, pertama saya selalu sarankan selalu riset dulu Bapak Ibu. Riset itu waktu kita harus banyak pakai untuk riset. 80-90% waktu kita orang sales. Ya jangan pakai untuk jualan dulu, tapi untuk riset dulu di awal. Setelah risetnya lengkap nih target market gue siapa, ini boleh Anda jualan sebanyak-banyaknya, hajar boleh. Tapi kalau Anda maju produknya tanpa riset, bagaimana? Apalagi kita mau jualan pelangsing. Ini misalkan ini teh, Anda punya distributor dari China sana, Anda disuruh jualan di Indonesia. Paham nggak Bapak Ibu? Kita sama-sama bikin satu pemahaman yang sama. Ya, saya akan ketik di sini ya, saya akan send message ya, biar kita sama-sama lihat apa sih yang kira-kira AI ini bisa lakukan dari sini. Ya, mudah-mudahan di teks di operator di Zoom 2 jelas ya, operator bisa bantu. Ya, nah, Bapak Ibu semua, ini agak cukup makan waktu, mungkin let's say 3 menit, mungkin 4 menit, ya. Dia akan lakukan risetnya, Anda lihat ya, recall, memory area, teh pelangsing herbal China, premium Chinese herbal slimming tea. Nah, dia lakukan riset, Bapak Ibu, Anda lihat nih. Dia lakukan riset kemana aja nih, tadi Anda ya. Nah. Oke, dia lagi riset dulu data tentang obesitas, income segment, competitor pricing, premium herbal market tuh kayak apa sih di Indonesia? Excellent data, dia bilang, no let's get pricing benchmark. Dia lagi lihat dulu, ya market size-nya kayak apa, middle upper income segmentasi saya ada nggak dengan produk slimming tea yang kita mau jual. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya kita lihat. Nah jadi ketika kita membuat dan mau menjalankan AI untuk penjualan, more sales kita dengan AI, jangan cuma sekedar kasih perintah untuk bikin ini, bikin itu, do this, do that. No, tapi kita kasih konteksnya dulu. Bahkan konteks ini Bapak Ibu bisa kita buatkan adalah kasih limitasi. Ya, tolong jangan lebih dari sekian halaman, let's say bikin risetnya boleh. Jadi tidak terlalu panjang gitu Bapak Ibu, misalkan. Ya. Nah, ini masih mikir Bapak Ibu ya. Menganalisis hambatan regulasi, merancang sistem warna, desainnya dia bantu Bapak Ibu. Nanti yang keluar dari sini adalah langsung bentuknya laporan Bapak Ibu. Dan laporan ini bisa Anda pakai untuk presentasi pitching kemana-mana. Kalau Anda mau cari distributor, let's say begitu, dari Slimming Tea ini. Atau Anda mau cari misalkan perusahaan, Anda mau masukin kerjasama misalkan dengan perusahaan ini. Let's say ke Indomaret, atau kita mau masuk ke supermarket besar manapun. Nah, kita mesti pitching kan. Nah, mereka sudah sediakan data-data ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya, ini masih mikir Bapak Ibu semua karena riset itu memang agak panjang. Ya, sengaja saya mau kasih lihat prosesnya sama Anda supaya Anda paham ya bahwa AI ini bisa bantu kita. Ya, 1000% bahkan begitu. Ya, sampai sini sambil nunggu Bapak Ibu boleh mulai di chat, kasih pertanyaan sambil saya jawab dan kita akan menunggu Bapak Ibu ya. Saya berhenti dulu di konteks engineering supaya Anda paham bahwa AI itu bukan cuma sekedar prompt. Ya, thank you. Berapa persen tingkat keyakinan atas data riset yang dihasilkan oleh AI? Sangat baik, Bu Silvi. Boleh dites. Ya, dan di sini risetnya pun jelaskan dari mana aja, nanti ada hasilnya. Ini dia masih mikir nih si cloud-nya. Jadi ketepatannya sekarang sudah lebih dari 80% Bu Silvi dari keakuratan datanya. Ya, keakuratan data. Gitu ya, Bu Silvi ya. Apakah berbayar cloud? Berbayar, Pak. Ya, tapi kalau free ada gini, kalau cloud itu berbayar sama nggak terlalu jauh beda fungsinya, tapi bedanya adalah dari segi kredit aja cepat habis.
Misalnya kita baru lakukan riset sekali, mau bikin apa tas yang lain udah nggak bisa, misalnya begitu. Itu cloud. Tapi secara fungsi dia nggak berbeda. Nah kalau ChatGPT saya pakai Bapak Ibu, yang berbayar sama nggak rada jomplang. Jadi yang bayar itu lebih bagus hasilnya gitu loh. Yang berbayar itu lebih bagus hasilnya daripada yang enggak. Agak jomplang. Nah bayarnya berapa ya? $20 kurang lebih sekitar 350 ribuan Bapak Ibu. 350 360 ribu. Sekarang dolarnya kan mahal begitu Bapak Ibu ya. Dolarnya mahal. Ya. Hasilnya bahasa Inggris ya? Enggak, hasilnya bisa dalam bahasa Indonesia. Ya, nggak harus, Bu Rifka nggak harus dalam bahasa Inggris. Ini saya bikin dalam bahasa Indonesia. Nah, prompt ini atau codingnya pakai bahasa Inggris oleh si cloud ini supaya to the point. Tapi begitu hasilnya nanti keluar bahasa Indonesia, nggak usah khawatir. Coach izin bertanya, dilihat dari pengisian konteks cukup banyak dan terstruktur. Apakah ada template kerangka dalam pengisian konteks? Enggak. Kalau saya nggak terlalu pakai kerangka ya Pak Heru ya. Saya lebih senang saya cerita. Saya punya produk begini, latar belakang begini, konteksnya apa aja saya jelaskan semua dan tolong bikin risetnya begitu. Ya jadi jangan kita terpaku sama prompt. Nah prompt itu kan bicara template ya Pak Heru ya. Harus begini, coba di copy. Nah itu adalah prompt engineering. Saya nggak mengalah ke situ. Bagus nggak prompt engineering? Bagus. Semakin banyak, semakin tepat promptnya, semakin bagus nggak hasilnya? Semakin bagus juga. Tetapi bukan itu. Yang paling penting supaya hasil AI ini seperti kita, seperti human, bukan seperti robot, bukan seperti AI, adalah gunakanlah konteksnya yang jelas. Nah ini hasil risetnya Anda lihat di sebelah kanan ini. Ya mungkin sudah lihat ya Bapak Ibu ya. Masih loading sebentar, tunggu. Nah ini. Ya Anda lihat nih hasilnya ya. Langsung ya disusun oleh Hendy Lianto, target usia sekian, harga posisinya 1,5 juta per box. Dia langsung kasih ringkasan eksekutif. Ya ini ada error sedikit ya, karena ada satu hal yang dia sebenarnya nggak setuju. Kalau saya lihat ini turun 5 kilo dalam 1 bulan itu harus dihati-hatiin kata AI. Ya, karena nggak sembarangan. Saya akan buka di HTML Bapak Ibu supaya Anda bisa lihat. Mudah-mudahan Anda bisa lihat ya. Nah ini hasil, saya akan stop share dulu. Nah ini hasilnya adalah seperti ini. Ya, nah ini. Saya share di web ya, saya pakai Edge sekarang semacam Google Chrome. Nah ini hasil dari dia karena saya minta didesain sama dia, jadi bentuknya udah setengah jadi gitu. Walaupun tidak ada image. Anda lihat nih ya, ini datanya yang dia hasilkan. Obesitas dewasa di Indonesia sekian persen, proses penjualan jamu obat herbal nasional 23T, tumbuh tapi didominasi produk murah. Anda lihat ya. Ukuran dan arah pasar, ini Anda lihat. Pertumbuhan industri sekian persen. Coba Bapak Ibu, Anda menggunakan waktu berapa hari atau biaya berapa banyak untuk bikin orang riset begini? Ini kita 5 menit aja langsung jadi kan? Nah, Anda lihat nih ya. Titik perhatian segmentasinya yang mana? Di sini dijelasin. Peta kompetitif dan posisi harganya di mana gitu ya. Segmentasinya apa? Resiko regulasi ini yang paling menentukan. Klaim turun 5 kilo dalam 1 bulan masuk kategori klaim yang dilarang BPOM. Nah, ini kan ada hati-hatinya kan? Dia udah kasih tahu nih di BPOM itu ada satu regulasi kalau ada kata-kata turun 5 kilo sebulan itu restriction. Itu adalah larangan. Nggak boleh janji-janji begitu. Ini yang paling, dia udah kasih tahu Bapak. Saya tahu dari mana orang pengusaha baru mau jualan slimming tea ada regulasi begini? Nggak tahu Pak. Betul nggak? Siapa yang tahu ada regulasi begini? Ya kan? Resiko tinggi hindari, selaras aturan BPOM supaya selaras bagaimana? Jalur legalitasnya bagaimana, ringkasan SWOT-nya Anda lihat, dia sudah kasih kita langsung SWOT-nya, kekuatan, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa untuk produk slimming tea ini. Kebayang nggak sih kalau dipakai untuk produk Anda? Anda pikirkan konteks produk Anda sendiri ya, mobil yang Anda jual, aplikasi mungkin yang Anda jual, asuransi yang Anda jual, properti yang Anda jual, masukin di sini Bapak Ibu, ganti konteks yang tadi saya bilang dengan produk Anda atau jasa Anda. Rekomendasi strategisnya apa? Ganti janji hasil dengan janji proses, amankan BPOM sebelum skala besar, uji harga sebelum komit penuh ke 1,5 juta. Ini rekomendasi dari dia. Kebetulan di bawahnya ada perusahaan saya The Champion begitu ya. Karena pakai konteksnya saya sih Bapak Ibu, karena si Coach Hendy yang lagi bikin gitu, seakan-akan si Coach Hendy ini punya satu produk baru selain training, dia punya produk langsing tubuh. Oke Bapak Ibu, sampai ini good. Ini hasil 5 menit aja loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Anda boleh komentar deh kayak apa sih? Ya. Keren atau keren banget Bapak Ibu?
Ini cuma 5 menit loh. Coba Anda mau bayar berapa orang riset, berapa hari jadi kayak begini coba. Jadi teh kapan launching sebentar Pak? Ini kita joinan aja yuk Pak. Satu Bapak Ibu saya pengen praktekin dulu. Ini masalah riset udah kita solving ya. Kita kesampingin dulu. Oh bisa ya riset penjualan pakai AI. Oh ya joinan setuju Pak. Keren amazing. Oke saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Ini yang saya kerjakan belakangan Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya ini. Jadi ketepatan atau enggak boleh dites sendiri. Boleh dites sendiri Bapak Ibu. Anda lihat ke websitenya betul nggak sih ngomong begitu? Ya jangan-jangan bohong nih si AI. Nggak apa-apa, kita harus kritis juga. Wong kita ini bosnya AI, bukan pembantunya pembantunya AI. AI itu adalah asisten. Nah, ini kita mulai masuk ke tahap kedua Bapak Ibu. Tadi Anda lihat ya, ada adventurer, explorer. Di using AI tipe kedua, level kedua adalah kita jadi punya AI assistant. Nah, ini adalah asisten kita. Sekarang izin Bapak Ibu saya mau coba kasih yang lain. Nah kurang lebih ya kita bikin sekarang jadinya cara jual kita gimana dong, kan risetnya udah ada bener nggak Bapak Ibu. Saya nggak mungkin jualan sendiri, saya akan rekrut orang-orang marketing lah saya begitu atau orang-orang sales, dan bagaimana caranya mereka harus jualan ya. Saya akan gunakan bahasa sehari-hari aja seperti ini Bapak Ibu. Anda lihat ya. Oke terima kasih, kayak kita ngomong aja Bapak Ibu. Sekarang dari riset yang sudah Anda lihat di paling bawah ya, Anda lihat di bawah promnya saya. Riset yang sudah ada, tolong buatin cara jual teh saya ke B2C. Bukan B2B loh Bapak Ibu, nih B2C dulu konteksnya ya. Ya, langsung ke perorangan seperti apa, karena gua sales masih sendiri nih. Ya, saya belum punya orang marketing, saya belum punya orang sales, saya baru si pengusaha, cicit emprit, baru si Handy doang, belum ada yang join, belum ada yang bisa saya bayar. Ya, seperti apa sih gua harus jualan tipe teh begini, gimana dari awal produk diperkenalkan sampai kepada closing penjualan. Yuk, kita lihat lagi yuk, kita kasih. Nah, kita tunggu lagi. Ini lebih cepat Bapak Ibu, hasilnya lebih cepat. Merancang strategi penjualan teh B2C dari presentasi hingga cloning. Merancang skenario penjualan teh komprehensif dari pengenalan hingga penutupan. Ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama lihat gimana sih cara jualan. Kan kita pengen tahu dong. Oh, kita dikasih produk dari China, bagus, satu-satunya di Indonesia, teh pelangsing yang bisa 5 kilo sebulan, bisa anti sakit, bisa anti penuaan dini. Wah, ini lengkap nih. Ya, bisa nggak keriput loh cewek-cewek, bapak-bapak pakai teh gue ini. Ya, nggak ada kan Bapak Ibu yang lain kan. Nah, dia bilang yuk kita rancang playbooknya. Ya, loaded doc skill. Kenapa pakai bahasa Inggris pada saat bikin codingnya Bapak Ibu? Ini bahasa codingnya. Kalau Anda mengerti IT Bapak Ibu, semua yang saya tampilkan di depan ini adalah mereka mikir dengan pakai bahasanya orang-orang alien. Karena saya juga bukan orang coding. Saya bukan orang IT Bapak Ibu, boleh tanya. Ya rekan-rekan saya, orang tua saya boleh. Saya adalah orang ekonomi. Saya entrepreneur Bapak Ibu, jurusan saya juga entrepreneur, tapi gue kagak tahu coding ya. Tapi AI sudah bikin sendiri buat saya. Kita nggak usah pinter tentang coding. Coding ini sudah dibahasakan seperti bahasa manusia Bapak Ibu. Ya, ini dia. Dia note script to generate to B2C sales playbook. Dia bikin playbook sendiri. Dia bikin sebuah buku petunjuk, guideline, supaya kita nanti bisa baca cara jualan teh ini gimana ya. Mulai dari awal pendekatannya mesti gimana ya, pada saat nanti presentasinya kudu ngomong apa, kalau ada handling objection begini gimana ya, mungkin ya kan susun begitu. Itu yang saya lagi pikirin, saya belum tahu hasilnya bagaimana Bapak Ibu ya. Kalau Anda masih kurang happy dengan hasilnya, Anda bisa bikin lagi, tolong dong tambahin ini, tolong dong nanti kata-kata ini jadi ini, bisa nggak Coach Andy? Bisa. Tolong dong riset lagi, bikin. Nah ini Anda lihat ya, ini bahasa pemrograman ini di bawah ini coding. Rekan saya Pak Ivan di Champion Training yang mungkin ngerti coding ini nih. Itu coding Bapak Ibu. Dia bikin sendiri. Looks clean dia bilang. Kelihatannya bersih. Let me quickly check the remaining pages. Semua render dengan baik dan konsisten dengan brand logo black gold. Itu logo saya Bapak Ibu. By the way, ini masih pakai konteksnya si Handy soalnya. Ya saya kan Champion Training, kita banyak pakai brand warnanya gold dengan black gitu ya. Unable to display sebentar ya. Saya lihat dulu di sini. Oke, masih di render sama dia. Nah, Anda lihat ya, nih. Dari tahap perkenalan gimana cara kenalin Slimming Tea, edukasinya gimana, minatnya, penanganan. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Ya, Anda lihat nih yang di sebelah kanan saya ini. Ya, coba ya. Open di Word. Coba ya, saya open dulu. Saya stop share dulu. Saya lihat hasilnya, playbook ya, cara jualannya gimana, dia kasih tahu juga. Nah ini kurang lebih cara jualannya Bapak Ibu. Ya, kurang lebih cara jualannya begini.
Saya udah screen share. Nah ini, penjualan B2C untuk teh Slimming Tea. Nggak tahu namanya apa, baru dikasih tahu nih soalnya ya. Mungkin namanya si Champion kali ya. Teh Langsing Herbal Premium perkenalan sampai closing. Dia kasih tahu Bapak Ibu. Peta perhatikan penjualan 5 tahapnya kayak gini. Perkenalan, edukasi, penanganan keberatan, closing, referensi dan referral. Ya, ini playbooknya. Jadi dia bikin cara jualnya gimana? One by one. Ada skripnya juga nih. Halo Kak, misalkan Kak Sinta, izin saya perhatikan share soal semangat hidup sehat. Kebetulan lagi sesuatu yang saya yakin cocok untuk pola hidup Kakak. Boleh cerita sedikit atau kepanjangan nanti misalkan supaya saya bisa ngobrol lebih jauh gitu ya. Nah ini contohnya. Ini simpel-simpel Bapak Ibu nih Anda lihat ya. Ini baru cuma dari satu prompt, satu kalimat keluar playbooknya. Playbook itu semacam cara jualan gitu loh. Cara jualan Slimming Tea ini. Nah, lihat ya hasilnya ini ya. Oke ya Bapak Ibu ya, aturan penjual tidak pernah menjanjikan angka penurunan berat badan atau jangka waktu pasti. Selalu siap menunjukkan bukti legalitas saat diminta. Dengarkan dulu masalah calon pembeli, dia bilang begitu. Setiap follow up lakukan dengan peduli, bukan mengejar closing. Semua naskah di panduan ini adalah kerangka sesuai nada bicara gaya personal masing-masing. Ini playbook. Ya, kalau saya punya orang sales Bapak Ibu, saya bukan cuma sendiri si Handy ini. Ya, saya sudah banyak, misalkan let's say berlima, berenam. Saya bisa pakai playbook ini untuk mereka yang baru masuk. Tolong deh lu baca, gue daripada trainingin. Ya ada training sih dari Handy gitu ya, tapi lu baca di rumah nih playbooknya supaya lu tahu cara jualannya gimana, fiturnya apa. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi menarik begitu loh. Ya saya share dulu ya screen cloud kita yang kita sedang susun. Ya saya izin untuk kita next ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, sampai sini Bapak Ibu. Jadi kita tadi udah bikin riset ya Bapak Ibu. Yang kedua kita sudah bikin playbook cara jualannya seperti apa ya sehingga kita pusing nanti ya. Nah, di dalam playbook ini Bapak Ibu kita bisa role play biasanya sama si AI. Kita bisa bantu tolong dong saya punya sistem kemarin ketemu customer kayak begini, tipikalnya begini, nggak usah sebutin nama Bu. Ya nggak usah sebutin nama tapi dia keberatannya begini. Saya harus gimana ya? Next ke depan akan ada sanggahan atau keberatan apa lagi? Tolong dong kita role play yuk di sini. Anda ketik aja nanti jawaban Anda apa gitu ya. Jawabannya apa? Nanti dia kasih rekomendasi Bapak Ibu. Seperti coach Anda yang langsung ngomong. Ya, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita sudah punya playbooknya cara jualannya. Teknologi sekarang udah bagus dong itu ya. Zaman sekarang kalau kita nggak punya landing page, nggak punya website, kurang bonafit katanya begitu. Yuk kita buat yuk caranya gimana sih? Ya, sekarang tolong, Anda lihat di bawah ya, pakai tolong, saya terlalu sopan begitu. Katanya sih biasanya orang langsung buatin aja. Sekarang buatin landing page dari produk teh saya ini agar saya bisa share ke relasi dan mereka bisa pemesan secara online langsung lewat landing page. Ya, bikin misalkan desain yang dengan warna misalkan ya dengan warna hijau dan emas khas tradisional China misalkan gitu ya, tradisional China misalkan begitu ya. Contoh begini, ini sederhana aja Bapak Ibu, kita bikin prompt sederhana aja. Sekarang tolong buatkan landing page dari produk teh saya ini agar saya bisa share ke relasi dan mereka bisa memesan secara online langsung lewat landing page. Bikin desain dengan warna hijau dan emas khas tradisional China misalnya begitu. Ya, oke ya, saya masih punya waktu cukup banyak Bapak Ibu. Saya akan jalankan dulu. Tadi kita sudah dapat risetnya Bapak Ibu ya. Ini kita cepat aja Bapak Ibu ya. Saya nggak akan bacain satu-satu loh Bapak Ibu. Anda baca sendiri di rumah, praktekkan sendiri di rumah. Begitu, bisa nggak kira-kira begitu ya? Nah sekarang setelah kita sudah punya playbooknya, cara jualannya gimana, kalau mau role play silahkan, Anda tinggal bilang aja sama si AI-nya, sama Cloud, tolong dong saya mau role play, customer-nya kalau ada keberatan gini gimana, kalau saya mau telepon, di awal perkenalan saya harus ngomong apa, role play sama mereka Bapak Ibu, ya sama si AI ini, ya. Rancang formulir pesanan dan integrasi WhatsApp otomatis, good, ya. Ternyata dia peduliin, ya. Saya nggak bilang ada WhatsApp di sana, Bapak Ibu. Saya orangnya
bodoh marketing misalkan saya nggak tahu, dia kasih tahu sendiri, WhatsApp-nya kurang loh, harus ada WhatsApp-nya di situ, orang mau kontak lu kemana, gitu. Pivot ke pembuatan file langsung untuk landing page, dia bisa bikin landing page langsung di sini. Ya, Anda lihat ya, jadi itu hitungannya nggak sampai 5 menit Bapak Ibu, hanya sekitar mungkin 3 menit ya, itu udah jadi. Ya, dan kurangnya apa? Biasanya dia suka nanya, kalau ada yang kurang jelas dia suka nanya sama kita. Ya. Mas Sandy mau dibikinnya yang ini atau yang ini ya. Ya, mereka kasih rekomen gitu. Biasanya suka begitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya buka kolom chat dulu di Zoom 1. Tadi saya banyak di Zoom 2. Coach, untuk riset penggunaan Sonnet dan Opus, apa hasilnya beda-beda Bu Feni? Opus itu lebih detail, lebih lama. Itu kalau kita riset pakai Opus bisa lebih dari 5 menit. Saya nggak pakai, makanya di sini kehabisan waktu kita nanti ya. Oke, sudah nanya belum dijawab? Tolong yang dijawab yang mana ya? Coba saya lihat dulu. Oke. Yang gratis apa sih itu ya? Yang ditanya di chat. Tolong bantu saya, admin dan lain-lain. Bisa lihat perintah pembuatan playbooknya. Mau saya screenshot boleh. Ini di atas nih. Ini ya. Sorry, ini di awal. Nah ini playbooknya cuma ini doang. Sekarang buat riset, dari riset saudara, tolong buatkan cara menjual saya dari B2C langsung ke perorangan seperti apa. Apa yang harus bicarakan dari produk sampai pada akhirnya kayak gimana. Tuh, ya. Oke. Mudah-mudahan sudah bisa di screenshot ya teman-teman ya. Saya langsung praktek aja, saya nggak suka teori Bapak Ibu, jadi saya langsung praktekin supaya Anda paham gitu loh. Ya, jadi buatnya kayak gimana, prosesnya kayak apa, mumpung kita punya waktu cukup panjang begitu ya. Nah, ini sudah jadi nih landing page-nya. Deng-ding-eng. Saya juga penasaran warnanya kayak apa. Sesuai ya warnanya Bapak Ibu ya. Saya tadi minta apa? Hijau dan gold. Sesuai dengan China punya lah, herbal-herbalan gitulah. Tuh, dia kasih nama sendiri Bapak Ibu. Chu Xiangti. By the champion Hendy Lianto, gila juga dia. Kalau nggak sesuai ya hapus aja Bapak Ibu. Ini kan semua bisa kita atur. Ya, saya coba izin buka di ini ya Bapak Ibu ya, saya buka di desktop kita. Nah, emang bisa langsung masuk ke .com Bapak Ibu? Nggak bisa, kita harus ke developer. Kita tinggal pasang aja Bapak Ibu ini nanti. Ya, saya coba stop share dulu. Saya buka yang dari webnya ya, supaya Anda tahu hasilnya kayak apa. Operator mungkin bisa dibantu diarahkan ya ke yang lebih luas. Nah, warisan teh herbal Tiongkok. Coba digedein Mas Ipung, sorry. Nah kayak gini ya. Coba pertanyaan saya, lu mau punya duit berapa bisa hasilkan landing page kayak begini? Ini cuma 350.000 aja sebulan Bapak Ibu. Masa lu sayang-sayang gitu ya. Diformulasikan untuk mendukung 3 kebutuhan utama, mendukung pengelolaan berat badan, menjaga daya tahan tubuh, ritual self-care harian, 100% alami, 0 bahan kimia, 1:1 konsultasi langsung via WhatsApp, apalagi dengan Coach Hendy orang pasti rebutan, bener gak Bapak Ibu? Ya kan? Ya bayar mahal soalnya ini konsultasi langsung loh dengan Coach Hendy ya. Hari konsumsi cukup 30 hari rutin per box. Nah ini landing page. 3 langkah sederhana, isi form pemesanan, konfirmasi via WhatsApp, produk dikirim, selesai. Cara pesannya begitu. Cerita, ini testimoni masih kosong ya. Ini si cloud-nya bilang ini hanya sekedar contoh. Lu isi nanti dengan testimoni benar-benar dari klien kita. Sudah rutin diminum tiap pagi, badan terasa lebih ringan dan saya lebih semangat menjalani hari. Ratnawe Jakarta. Ini contoh Bapak Ibu. Ini kan semua bisa kita ganti. Ya kan belum ada coach ya. Kan kita baru juga mau jualan coach. Iya memang, tapi ini contoh. Kalau lu bikin landing page ini yang muncul. Mulai ritual sehat Anda hari ini, pesan nama Budi, ya nomor WhatsApp 08 sekian, ya kota misalkan Medan, begitu kan ya. Dan lain-lain, jumlah bloknya berapa, oh jadi 3 juta, kirim pesan via WA. Sebelum Anda pesan, ini ada QFAK-nya, frequently asked question, pertanyaannya apa? Bapak Ibu, coba Anda bikin landing page kayak gini, berapa lama, berapa duit, coba. Saya pengen tanya sama Anda. Saya tantang Anda hari ini, coba. Bikin landing page kayak gini, berapa duit, berapa lama? Ini saya hanya 5 menit langsung jadi. Anda nggak mau pakai teknologi gini, Bapak Ibu? Saya tantang Anda loh, Bapak Ibu, sekarang. 10 juta tuh Pak Edmar. Good, Pak David. Thank you.
Ini kecerdasan buatan yang dipakai untuk bantu kita orang sales jualan lebih kencang. Landing page bisa nanti. Nah, landing page ini kan dia masih by design, bener nggak Bapak Ibu landing page-nya. Jadi bukan langsung Anda pesan terus bisa langsung kontak ke WA. Harus ke developer web, Anda pasang desain ini, langsung di online kan di www begitu loh. Kurang lebih konsepnya begitu. Anda bayar lagi, biasanya harus bayar domain dan segala macam. Tapi itu nggak mahal, murah Bapak Ibu, dan itu langsung connect. Anda share ke pelanggan Anda pesan di sini ya, pakai konten Anda dulu dong, testimoni segala macam, pesan di sini ya, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, langsung pesan di situ, nggak usah pusing. Nanti sambungin dengan keranjang ke Sendit ya, bayarnya nanti potong berapa lah, 2%, 1% mungkin buat pembayarannya segala macam. Tapi 1,5 juta udah masuk kita kan, 1 box, 2 box ya 3 juta kayak gitu. Yes, keren. Ya, thank you Bapak Ibu ya. Nah, saya pengen buka mata Anda semua bahwa ini loh zamannya sekarang. Ya, supaya Anda paham. Nah, sekarang ada yang bertanya mungkin di sana, seperti pertanyaan saya dulu, Bapak Ibu, orang tuh bertanya, kok kurang bagus ya? Ya, udah bagus sih katanya Coach Hendy, udah oke. Cuma kok isinya teks dan warna aja. Nah, ini adalah kelemahan cloud, Bapak Ibu. Saya harus kasih tahu. ChatGPT itu lebih ahli dalam membuat gambar. Dia pintar banget, namanya GPT 2.0 atau Gemini. Gemini itu juga pintar. Dia punya Nano Banana Pro di situ, ya. Kalau Anda langganan di sana, setahu saya belum termasuk, harus bayar lagi begitu. Nah, kalau Anda lihat ini, saya punya yang di sebelah ini tadi kita punya landing page sama-sama kita bikin ya. Anggaplah kita joinan ya, bikin si teh Chu Xiang Ti ini ya, Chu Xiang Ti gitu ya. Ini kan belum ada gambarnya, kering banget begitu loh. Nah, bisa bikin gambar nggak? Bisa. Anda jangan pakai cloud. Bikin gambarnya bisa ke Canva, Anda masukin ke sini, Anda insert di bawah ini, dan Anda minta dimasukin di insert ke landing page yang sudah jadi bisa. Tapi saya biasanya pakai Higgsfield. Ya, Higgsfield itu sebuah agen, di dalamnya tuh ada banyak sekali model-model AI untuk bikin video dan bikin gambar Bapak Ibu. Ya, dan itu the best di dunia. Saya udah konekin Bapak Ibu ya, Anda lihat di bawah ini ya, saya langsung lakukan connector. Anda lihat ada tulisan Higgsfield di sini, ada ya yang hijau. Nah, saya udah konekin nih. Sekarang kita bikin gambar yuk, cobain sepowerful apa pakai gambar. Ya, kita lihat ya. Anda bisa lihat langsung di depan Anda. Ya, saya nggak akan tulis, saya pakai dari yang sudah ada aja promnya, karena ini saya sudah bikin sendiri Bapak Ibu, by the way, si prom ini. Ya, oke. Nah, kita copy. Bisa nggak? Yuk kita copy ke sini. Sorry sebentar. Ya, copy di sini, paste. Gua juga gaptek Bapak Ibu, jangan takut ya. Cuma si orang gaptek ini bisa bikin ini loh, bahkan punya asisten AI. Ini promnya, landing page ini sudah bagus, tapi mayoritas hanya teks saja. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kurang atraktif gitu. Kalau cewek tuh kayaknya kurang menggigit gitu loh Bapak Ibu. Saya mau buat landing page jadi lebih menarik dengan adanya gambar. Tolong analisa bagian mana aja yang memerlukan gambar dari landing page ini yang kita sudah buat di kanan ini Bapak Ibu ya. Nggak semuanya perlu gambar kan? Buat promnya. Kita yang minta mereka buat promnya, jangan kita Bapak Ibu. Untuk gambar, gimana ya caranya bikin promnya ya supaya gambarnya hebat, nanti ada tehnya segala macam. Suruh cloud, karena cloud ini pintar sekali Bapak Ibu. Bikin promnya ya, untuk saya bisa generate, bikin image menggunakan Nano Banana Pro di Higgsfield. Kemudian insert gambar di landing page yang sudah dibuat. Apakah tes ini bisa dilakukan? Tanya aja Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sampai sini paham ya? Ya. Ini tambahan ya Bapak Ibu, maksud saya generate image menggunakan Nano Banana Pro itu tidak bisa dilakukan di cloud. Anda harus connectin cloud dengan dengan konektornya, yaitu namanya Higgsfield. Ya, ini saya sudah connectin supaya Anda langsung jadi hasilnya kayak apa. Ya, kita klik yuk, kita close dulu landing page-nya. Anda sudah lihat landing page yang polosnya kayak apa? Udah bagus kan Bapak Ibu? Anda boleh komen di chat, udah bagus belum landing page-nya tadi yang kita udah scrolling sama-sama. Ya, kalau udah bagus, kita akan bikin lebih keren lagi supaya orang tertarik beli Slimming Tea-nya. Si Chu Xiang Ti ini. Ya, oke. Ya, kita lihat ya. Nah, kita jalankan lagi, kita minta cloud untuk lihat ya, memverifikasi sudah nyambung belum sama Higgsfield-nya untuk generate gambar. Ya, di sini langsung bisa bikin sendiri Bapak Ibu, karena saya sudah connect-in.
Ya, saya minta dia analisa dari landing page yang kita buat ini atau slide presentasi yang kita buat, let's say begitu, mana yang perlu gambar? Karena nggak setiap slide presentasi perlu gambar kan, Bapak Ibu ya? Nggak semuanya perlu gambar begitu loh ya. Mana yang perlu gambar, tolong bikin prompt-nya supaya lu bikin gambar gitu loh. Gua nggak ngerti cara bikin gambar, buta bikin gambar, betul nggak Bapak Ibu? Saya juga nggak pinter, tapi saya minta cloud, lu bikin perintahnya, lu bikin prompt-nya. Ya, nah dia bilang found tools, ketemu tuh Higgsfield-nya, dia bilang merancang keempat gambar produk dengan styling jade dan emas. I don't know yang mana aja yang dia gambar. Ya, saya juga nggak tahu begitu Bapak Ibu, dia yang mikir kan. Ya, ya ini bisa dilakukan penuh, analisa kebutuhan gambar hero, ganti mockup kotak SVG, foto produk premium. Dia mulai mengenerate. Anda lihat nih langsung ya, dia langsung generating gambar langsung di sini. Ini hebatnya cloud. Ini setahu saya ChatGPT nggak bisa begini Bapak Ibu. Ya ini cloud bisa begini. Walaupun ChatGPT pinter bikin gambar, dia tadi tidak punya otak ke sini. Nah, Anda lihat. Langsung jadi gambarnya, oke? Oke. 1, 2, ya, 3. Good, Bapak Ibu, good. 4. Lagi bikin. Dia yang keempat ini. Show generation. Keren ya, Bapak Ibu ya? Keren nggak? Mau nggak bisa begini? Tuh, lihat Anda lihat ya, ada gambarnya di bawah. Itu hasil karya saya di bawah, Bapak Ibu. Jangan lihat ada si Hendy lagi senyum, itu hasil karya saya bikin artikel aja. Anda lihat ya. Oke, ada 4 yang dia generate atau 3 ini. 3 sampai 4 deh kalau nggak salah ya, dia bikin ya. Nah, sekarang dia lagi bikin, nyambungin si gambar-gambar ini sama landing page kita yang tadi kita sudah bikin Bapak Ibu. Dia pakai Nano Banana Pro di sininya. Ya kayak GPT 2.0 lah, kayak kalau ChatGPT. 3 image ready katanya. Let me view them before inserting. Udah ready nih, kita udah bikin tiga gambarnya. Nggak usah lihat gambar yang lain Bapak Ibu, ini hasil karya saya sebelum-sebelumnya lah buat di komunitas. Kalau Anda kemarin perhatikan di komunitas ada gambar-gambar ini ya kita yang bikin Pak. Ada fotonya si Hendy nih yang ganteng-ganteng ini di cloning sama AI, ini dibikin sama AI. Jadi bukan saya benar-benar, tapi tetap masih asli gantengan saya kan, Bapak yang aslinya kan, daripada yang digambar ini kan. Ya kan, tapi mirip lah ya, mirip-mirip lah ya, nggak 100%. Saya tadi udah bilang generation gambar itu mengcloning gambar orang itu masih 40-50% lah mirip. Saya nggak bilang 80%, terlalu jauh. Ya, yang bisa itu suara. Kalau suara saya udah mirip banget, Bapak Ibu, dari 80-90% itu mirip. Cloningan suara saya udah mirip. Ya, jadi kalau bisa dipakai sama orang salah bahaya itu ya. Sekarang tambahan section asal bahan, foto ingredient. Nah, inilah landing page yang sudah ready, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat sama-sama. Yuk, kita akan sama-sama lihat landing page-nya kayak apa. Ya, kita akan landing page-nya kayak apa. Kita buka. Download open. Coba kita lihat ya, ada perubahan nggak di sini? Oke. Bisa dibuka di ini nggak ya? Oke, kita buka di sini. Bapak Ibu, saya stop share dulu, saya masuk ke Edge ya supaya Anda lihat langsung dari website kayak apa. Saya juga penasaran sih hasilnya kayak apa gitu. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sama di atasnya, ini harusnya kalau menurut saya pakai background gambar nih belakang, nanti kita bisa tambahin. Ini sama. Oh, ini masih loading ya. Oke, sebentar ya. Kayaknya masih mikir nih si cloudnya. Oke. Sebentar. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu, ini ada satu hal yang nggak works ya, kita lihat ya sama-sama ya, kita bikin prompt-nya lagi. Ya, Anda lihat, saya screen share dulu dari sini, bentar, mana? Saya screen share dulu, izin untuk lihat kita ke cloud-nya. Mana nih? Oke. Nah, kalau saya lihat dari generation kita, si gambar ini nggak masuk ke sini, Bapak Ibu. Anda lihat ya. Saya buka dulu di sini. Nggak tahu masih mikir nggak tahu. Belum masuk.
ya gambarnya. Ini baru logo-logo doang ya, Anda lihat ya. Nah, kita bisa bilang gini, saya lihat belum ada gambar yang di-insert di landing page. Tolong analisa kenapa dan insert, perbaiki misalkan gitu ya, perbaiki sekarang sehingga landing page menarik, gitulah gitu ya kurang lebih Bapak Ibu. Bahasa kita kan bahasa orang Indonesia kan. Saya nggak lihat soalnya ada gambar, betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada gambar di sini. Kita udah create gambarnya tapi nggak masuk. Nah, ini ada satu hal yang kita harus maklumi karena AI juga bisa buat kesalahan. Kebetulan ini ada salah dia. Dia menganalisis nih sekarang. Gimana kok bisa nggak masuk? Nah, saya cek dulu penyebabnya sebelum memperbaiki. Nah, ini menurut saya sangat tulus ya. Ketemu penyebabnya. Halaman ini saya bangun dengan gambar sebagai file terpisah dari folder aset yang dirujuk lewat path relatif dan bla bla. Ini bahasa coding. Total sekarang 30 GB untuk ketiga gambar, ringan untuk ditanam langsung. Sekarang saya konversi base 64 dan suntikan ke HTML. Sekarang saya verifikasi dengan render screenshot untuk memastikan gambar benar-benar tampil. Tidak ada lagi rujukan ke path eksternal. Anda lihat sekarang ya, kita ada gambar nggak di sini? Saya juga penasaran. Ya, mudah-mudahan ada. Belum ada ya. Oke. Nah, Anda lihat ya, hasilnya udah jadi. Gambarnya udah masuk. Saya coba stop share. Kita lihat websitenya ya. Kita lihat websitenya jadinya kayak apa, landing page-nya kayak apa. Ya, kurang lebih kayak beginilah ya jadinya ya. Nah, boleh tolong operator bisa di zoom out lebih jauh. Nah, udah gambarnya udah masuk ya di sini Bapak Ibu ya. Lebih keren ya. Ini dia masuk. Ya, nah ada ini di bawah. Lihat nih ya. Diracik dari herbal pilihan asal China. Keren Bapak Ibu. Udah masuk. Ya, kemudian terakhir gambar terakhir dari mana? Herbal terakhir. Nah, ada di sini. Lagi pakai tehnya. Coba bayar berapa kalau Anda mau pakai orang umum. Saya aja gak bisa bikin Bapak Ibu. AI bisa bantu kita bikin ini. Gila nggak ya? Coach Hendy bisa nggak bikin karusel dari hal kayak gini? Bisa Bapak Ibu. Bisa banget. Anda lihat nih landing page ini jadi loh. Landing page-nya tinggal lu masukin ke internet kan, lu bayar domainnya, masuk chusyangti.com misalkan begitu, chusyangti.com.id apapun itulah, langganan aja, bayar aja alamatnya, beli. Dan kemudian pasang. Ini jadi langsung konekin pesanannya ke pembayaran, mau pakai apa, OVO dan segala macam. Atau pesan via WA. Pesan via WA ini nggak perlu pakai portal pembayaran, langsung bayar transfer, bisa kan Bapak Ibu ya, langsung transfer gitu ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah tentang AI Bapak Ibu. Menarik. Menarik ya. Waktu kita nggak lama lagi Bapak Ibu, nggak banyak lagi. Nah, dari step yang sama Bapak Ibu semua, Anda bisa bikin karusel sama persis stepnya, tapi bukan untuk bikin landing page. Bikinin gua karusel. Saya sekarang mau aktifin Chusyangti Instagram. Saya lagi mau bikin Instagram Chusyangti. Tolong bikinin konten karuselnya buat saya. Ya, edukasi sifatnya, let's say begitu. Tolong bikin, dia langsung bikin. 3 menit, 4 menit, dia langsung jadi. Karuselnya misalkan 8 halaman, bikin lagi di Hixfield, di Nano Banana Pro tadi, bikin gambarnya, tempelin kayak tadi saya caranya persis, Bapak Ibu nggak berbeda. Begitu ditempelin, langsung keluar karusel dengan gambar yang memang produk Anda. Anda tinggal langsung post di Instagram. Gampang Bapak Ibu? Ya, simple. Ya, makan waktu berapa lama? Saya cuma praktekin Anda dari tadi cuma berapa lama, Bapak Ibu? Nggak ada 1 jam ya. Dari riset, bikin playbook jualan untuk orang-orang sales kita atau kita sendiri yang mau jualan. Ditambah berikutnya adalah bikin landing page untuk bantu kita jualan di era digital zaman sekarang. Ada 1 jam, Bapak Ibu? Kagak ada. 50 menit, men. 50 menit 3 tas jadi. Anda beli bayar ke orang luar, pertanyaan saya berapa juta? Coba. Ini cuma keluar let's say 350.000. Selesai. Betul? Yang perlu adalah isi pikiran kita dengan kemauan untuk mau belajar tentang AI. Ya.
Jangan takut dengan AI, jadikan AI sebagai sahabat. Seperti COVID jangan dulu. Buat saya COVID itu bukan musuh, Bapak Ibu, tapi kawan. Bahkan pacar saya. Gila kan Bapak Ibu si Hendy ini. COVID itu dulu pacar saya. Saya lulus tiap hari. Sehingga apa? Jualan saya ini mindset sekali lagi. Jualan saya bisa booming. Follower saya bertambah puluhan ribu zaman COVID, Bapak Ibu. Ya, puluhan ribu. Ya, sampai sekarang hampir 85.000. Sebentar lagi 100.000. Tiap bulan itu bisa 2.000, 3.000 orang follow kita. Ya, karena COVID. Maka saya jadikan COVID. AI juga sama. Jadiin AI ini sparring partner kita, sahabat kita gitu loh. Asisten kita yang bantu kita. Untuk bikin penjualan kita lebih jos lagi ke depannya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Keren ya, Bapak Ibu ya. Kita udah role playing sama-sama, Bapak Ibu. Ya, kurang lebih. Ya, saya lebih suka pakai cloud sih. Teman-teman boleh pakai yang lain, Gemini atau ChatGPT boleh. Oke. Apakah manfaat buat Anda? Boleh tulis di kolom chat. Apakah Bermanfaat kayaknya AI-nya Coach bermanfaat? Hendy ya. Langsung pada semangat mencoba kayaknya abis ini ya. Udah banyak. Coba, yes, good. Kalau semangat berarti ke-trigger kan. Tujuan saya memang hari ini kasih satu